Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kemudahan sehingga kita bisa kembali berkumpul di dalam majelis yang Allah muliakan ini. Tentu saja untuk melanjutkan kajian kita Tahsinul Quran, bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, insya Allah malam ini masih akan kita lanjutkan pembahasan kita masih pada surat Al-Mujadilah, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah sampai dengan ayat yang ke-11. Malam ini kita bahas, kita praktekkan bersama ayat 12 sampai 13. Baik jemaah, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan berikan kemudahan dalam belajar kita. Mari kita membaca ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fasil ya, walaupun di situ kalimatnya sepertinya jadi satu, tapi di situ ada dua makna. Ya ayyuha itu ada dua kata. Berarti di situ hukumnya majais munfasil. Kita panjangkan dua alif 4 harokat. Ya ayyu. Perhatikan ketika huruf ya bertasydid ya, memang di sini harus ditekan membacanya. Namun hati-hati ketika menekan huruf ya bertasydid ini, suara huruf ya tidak boleh putus atau tertahan. Bukan ya ayyuhan ya, seperti putus bunyi huruf ya-nya. Maka kita ucapkan dengan sifat yang menyertainya, sifatnya layyinah ya, lunak. Yang kedua rakhawah dia. Jadi suara huruf ya ini alirkan ya, jangan sampai hilang. Bukan putus tapi alirkan. Ya bunyi huruf ya masih ada. Ayyuhalladzina amanu. Kembali ada majais munfasil, panjangkan 4 harokat atau 2 kali ayun. Idza najaitumur, ditekan huruf ra bertasydid, nampak sifatnya takrir. Nah, irti'adu tarfulisan ya, getaran pada ujung lidah. Jangan sampai ra hilang getarannya. Tentu saja bergetarnya tafkhim ya, menebal. Idza najaitumur rasul faqaddimu. Faqad dal tasydid, menekan hurufnya. Ketika ditekan hurufnya maka nampak sifatnya asyiddah. Inhibasul jarayanus saut, tertahan bunyi hurufnya. Faqaddimu ya, kita waqaf di situ. Baik, saya lanjutkan. Kita ibtidak dan melanjutkan pada faqaddimu. Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Bersama faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Baik. Faqaddimu baina yaday najwakum
sukun pantulkan ya, sifatnya qalqalah, tepatnya qalqalah sughra. Qalqalah yang berada di tengah kalimat. Nanj yang pertama pantulannya ringan. Jangan ditutup dengan huruf hamzah, bukan najwakum, tidak ada hamzahnya. Nanj ringan saja. Yang kedua pantulannya jangan disertai dengan nafas yang mengalir, karena sifat jim ini bukan hamas ya, tapi jahr. Ini hibasul jaroyanus nafasi, jadi nafasnya ini tertahan, jadi jangan dihamaskan, bukan yadai najwa ya, bukan angin yang keluar, tapi bunyi hurufnya yadai najwakum sadaqah. Huruf itbaqa dan isti'la, tebalkan bunyi huruf shad ketika mengucapkannya. Najwakum sadaqah. Berikutnya ditutup dengan huruf ta marbutoh sadaqatan, maka tanwinnya di situ menjadi sukun ya. Ta marbutoh menjadi ha ya, seperti atau sebagaimana huruf ha biasa sadaqah. Maka tambahkan sifat huruf ha-nya, ada hamas, ada angin ya, nafas, dan bunyi huruf ha-nya alirkan. Sadaqah. Baik, saya lanjutkan. Dzalika khairun lakum wa athharu. Dzalika khairun lakum wa athharu. Pengucapan huruf dha ya, jadi pertemukan ujung lidah dengan ujung gigi sari atas, tidak disertai dengan hamas atau berdesis, bukan za ya, ujung lidah sedikit keluar ya, tertahan bunyi hamasnya, tidak ada nafas yang mengalir, sifatnya jahr. Dzalika khairu, kho, tebalkan bunyi huruf kho, ada gesekan di tenggorokan, ada bunyi dengkur ya, kho. Berikutnya di depannya ada ya sukun, kho i, khoi, khairun lakum, khairul. Tanwin dhammah bertemu lam, idgham bila guna, langsung ditekan pada huruf lam. Tapi jangan ditahan terlalu lama, karena la gunnah artinya tidak boleh sampai berdengung. Bukan khairun lakum, tidak, hanya ditekan sekali saja. Khairul lakum wa athhar wa atho. Huruf ta sukun qalqalah ya, pantulkan dengan pantulan yang tebal, karena huruf ta huruf isti'la, huruf yang bunyinya tebal, termasuk ketika disukun wa alto. Jadi pantulannya naik ke langit-langit mulut sehingga bunyi yang keluar tebal. Wa alto, bukan wa at, karena posisi lidah naik isti'la, maka suaranya naik dan ini bunyinya tebal. Wa alto haru, ditutup dengan huruf ra, maka di sini tampakkan sifatnya takrir, bergetar, getarannya tafkhim, tebalkan, bukan sekedar getar. Wa atto her, bukan ringan getarannya. Haru wa atto haru, menebal. Baik, saya lanjutkan. Fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Bersama. Fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Baik. Fa in lam, ada nun sukun bertemu lam, idgham bila guna. Fa in, nun sukun masukkan langsung, ditekan pada huruf lam, la guna, tapi jangan didengungkan. Fa in lam tajidu fa in, nun tasydid gunnah musyaddadah. Di sini
derajat dengungnya yang paling sempurna ya, guna akmal, sempurnakan dengungnya, ditahan terlebih dahulu, jangan terburu. Bukan fa innallah ya, ini terlalu cepat, dengungnya belum sempurna ya. 2 ketukan atau sampai 3 ketukan ya. Fa innallaha ghafurun, domah tanwin bertemu ra, idghamkan ya, masukkan pada huruf ra ya, la gunnah, jangan berdengung. Ghafurur ra-nya tebal. Ghafurur rahim, karena diakhiri dengan huruf mim, nampakkan sifat tawasud pada huruf mim, bukan rahim ya. Him ini tawasud ya, sifat tawasud yang dimiliki huruf mim. Saya lanjutkan ayat yang ke-13. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات bersama. Diawali dengan 2 kali mengucapkan hamzah ya. Ucapkan dengan jelas ya, jangan melemah, bukan aish. Berikutnya shin sukun, nampakkan sifat tafashi yang dimilikinya. Intisyar rih fil fami, menyebar angin di dalam mulut kita. Nampak ya, lebih jelas tekanan nafasnya atau tekanan udaranya, bukan sekedar desis yang keluar di ujung lidah, bukan bukan ya, lebih menyebar anginnya. Pantulan huruf qa menebal, naik ke langit-langit mulut. Kenapa demikian? Sifatnya isti'la, posisi lidah saat itu naik ya, suaranya naik juga ke langit-langit mulut sehingga tebal bunyi pantulannya, bukan ashfaq tetapi ashfaq. Ashfaqtum nun sukun bertemu ta, ikhfa, samarkan bunyi nun sukunnya ya. Ketika proses menyamarkan nun sukun pada huruf ta diiringi dengan bunyi dengung ya, tipis, bukan tuqaddimu baina yaday najwa, pantulkan jim sukun, najwakum sadaqat. Di sini sadaqah ya, kita boleh panjangkan 1, 2 sampai 3 alif. Karena setelah qad ada mat bacaan panjang, masih ditutup 1 huruf lagi, ada huruf ta di situ. Masuk pada hukum mat alif li sukun, panjangnya boleh 1, maksimal 3 ayun ya. Ditutup dengan huruf ta, bukan ta marbutah ya. Jadi di sini nampakkan sifat hamznya. Shadaqat. Ya, ada nampak sifat hamz di situ. Beda dengan ayat yang sebelumnya yang diawali dengan, yang diakhiri dengan ta marbutah. Shadaqah. Tidak ada hamz di situ karena berubah menjadi huruf ha. Kalau di sini maka taknya shadaqat. Ada nafas yang terlepas karena sifatnya hamz. Baik, saya lanjutkan. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ bersama.
Huruf dzal sifatnya rakhawah, alirkan bunyi hurufnya, jangan sampai putus atau tertahan. Bukan fa'id lam, antara id dengan lam ada jeda di situ. Ini tidak boleh karena sifatnya rakhawah, jarayan shaud 'inda nutqi bil harfi. Bunyi hurufnya ngalir ketika mengucapkan hurufnya, ya. Murur 'indal mururi bil harfi. Fa'il ini tetap jalan, ya. Fa'il lam taf huruf fa di sini sukun, nampak hamas ya, ada aliran nafas, ya. Taf'alu wa taballahu 'alaikum fa'aqi sifatnya qaf ini syiddah, ya, kuat tekanan pada hurufnya, maka jangan diucapkan dengan lemah, tidak disertai dengan angin yang keluar. Bukan fa'aqi, ya. Fa'aqi, kuat tekanan hurufnya, bersih tanpa nafas yang mengalir. Fa'aqimus. Pertama, ketika mengucapkan shad tasydid ditekan, ya. Menekan pertama ini di sini ada sifat as-shafir yang mengalir. Yaitu shafir, bunyi desis, ya. Jadi sautun zaid yakhruju bi quwwatin min tarfil lisan wa thadaya. Ada bunyi desis tipis yang kuat yang keluar dari ujung lidah dan gigi seri bawah. Fa'aqimus ada shafir mengalir di situ. Setelah itu isti'la, ya, terangkat pangkal lidah, maka suaranya naik sehingga bunyinya tebal. Fa'aqimus la boleh dipanjangkan 1 sampai 3 ayat. Di sini ada mad arid li sukun. Ditutup dengan tak marbutun salat karena kita berhenti menjadi ha biasa. Salat. Nampakkan sifat rakhawah dan hamas pada huruf ha. Baik, kita lanjutkan. Kita ibtidak dan mengulang lagi dari fa'aqimus shalah. Fa'aqimus shalata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah. Bersama. Fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah wa atuz zai tasydid, lebih nampak sifat yang menyertainya, sifat yang melekat pada huruf zai ini as-shafir. Tuz, ya, shafir, desisnya alirkan di situ, ya. Sautun zaid yakhruju bi quwwah, ada suara tambahan, maksudnya desis yang keluar dengan kuat dari ujung lidah dan gigi seri bawah. Azzu, jangan sampai shafir atau desisnya hilang. Bukan jaka ja, desisnya tidak ada, ya. Wa atuz zakata wa ati sifatnya syiddah idbaq isti'la. Selain kuat, tidak ada nafas yang mengalir, dia juga tebal. Bukan sekedar toti, tebalkan bukan ti. Wa ati'ullaha wa rasulah. Lah ditutup dengan huruf ha, nampakkan rakhawah pada huruf ha, alirkan bunyi hurufnya. Wa rasulah. Saya lanjutkan kalimat berikutnya. Wallahu khabirum bima ta'malun.
waw ditekan lamnya ya. Lam jalalah selalu tebal bunyinya. Karena diawali dengan fathah. Kho tebalkan, ada bunyi dengkur pada huruf kho. Khabirum, dengungkan, bibir rapat tapi jangan ditekan terlalu kuat. Bibir rapat dan sempurnakan bunyi dengungnya. Tanwin bertemu ba, bunyi tanwin run kita ubah menjadi, kita ganti menjadi bunyi mim. Khabirum bima alirkan sebagian suara huruf ain ketika sukun. Tawasud sifat hurufnya, jarayanul juz'iyyu lis-shaut, sebagian suara dari ain nyalir bukan ta madu. Nun, nampakkan huruf nun di situ ya. Baik, sekali lagi, wallahu khabirum bima ta'malun. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, 2 ayat sudah, 2 ayat cukup panjang di sini. Ini giliran kita praktek satu-satu sambil kita kaji bersama. Apabila ada kesalahan, silakan.